Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita di podcast Bisa Jadi. Malam ini saya bersama Pak Milan. Milan atau siapa ini siapa? Siap. Pak Milan bagusnya ya. Milan, Pak Milan saya undang juga di sini untuk berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu di sini. Insyaallah. Bagaimana parenting itu? Parenting. Iya. Bagus juga sih masalah parenting yang dibahas ini Pak. Karena memang anak-anak sekarang kalau saya lihat itu sudah agak jauh sedikit. Saya juga undang Bapak di sini di malam. Tiba-tiba sih sebenarnya. Ya, mendadak. Iya, mendadak juga betul. Betul. Saya sebenarnya habis ambil berapa video pada saat bulan puasa di rumah saya. Di situ saya ambil konsepnya itu seperti bar. Jadi saya sebagai moderator, ada host, ada juga narasumber. Iya. Ada berbagai, kalau Bapak juga nanti mau lihat, adalah beberapa video-video kami di situ. Oke. Itu bagus sih sebenarnya konsepnya kayak begitu. Malam ini saya undang memang tiba-tiba karena saya lihat di grup kan. Bapak lagi di mana? Saya lagi tes lighting sama kamera. Kebetulan tidak jauh. Tidak jauh dari sini. Oh, iya. Makanya saya undang. Saya minta tolong sih, bukan kasarnya itu minta tolong, bukan undang. Insyaallah siap. Oh balas, oke lah, kita boleh bicara sedikit masalah parenting ini. Kalau menurut Bapak kira-kira itu parenting gimana? Baik. Sebelumnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita berbicara mengenai parenting, memang istilah yang sudah lumrah kita dengar di masyarakat, yang mungkin juga sebagian besar di antara masyarakat sudah kenal bahwasanya parenting itu adalah sesuatu yang berbicara tentang bagaimana di dalam kepengasuhan atau bagaimana cara mendidik atau mengasuh anak. Maka ketika berbicara masalah parenting ini cukup penting, saya pikir, baik itu untuk kehidupan secara kita pribadi, yang kemudian dampak dan efeknya itu berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan sosial. Maka kalau kita berbicara mengenai parenting, tentu setiap orang tua minimal, ya, setiap orang tua yang memiliki anak, atau mungkin setiap orang tua yang akan memiliki anak, setidaknya sekurang-kurangnya sedikit banyaknya sudah harus memahami tentang parenting ini. Karena kenapa? Dampaknya nanti kepada anak. Lalu kemudian dampak kelanjutan yang lebih jauh lagi, yakni kepada sosial masyarakat. Maka sekurang-kurangnya baik yang punya anak maupun yang akan mempunyai anak, itu setidaknya memiliki pengetahuan sedikit tentang parenting ini, tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana cara mengasuh anak yang baik, maka tergantung dari sudut pandang atau kacamata kita. Boleh. Kalau sekarang dalam hal ini saya yang ditanya tentang bagaimana parenting itu, tentu saya akan menjawab kacamata saya atau sudut pandang saya tentang parenting, tentu saya berpatok atau saya berkiblat pada bagaimana agama Islam itu mengajarkan kita di dalam mendidik seorang atau mengasuh seorang anak. Nah, seperti itu. Maka parenting ini adalah erat kaitannya terlebih dahulu tentang bagaimana hubungan emosional antara seorang orang tua dan anak. Iya. Artinya bagaimana seorang orang tua ini memperlakukan anaknya. Ini sangat penting karena kan tidak jarang kita lihat di luar sana, bahkan mungkin ada di sekitar kita. Di mana hubungan antara orang tua dan anak itu sangat gapnya itu sangat besar, sangat jauh. Mungkin yang paling jauh gapnya itu sebenarnya anak laki-laki kepada bapaknya. Betul. Nah, sebenarnya ini dampak negatifnya sebenarnya besar. Cuma terkadang kita tidak sadari, karena terkadang orang tua juga dia hanya berfokus pada bagaimana caranya supaya si anak atau anaknya ini takut dan segan sama dia. Padahal ini salah juga, keliru juga ini. Betul. Sebagaimana seharusnya kita jadikan anak kita ini seperti sahabat, yang dia ada segan, namun dia juga berani mengungkapkan ketika ada masalah. Nah, di sini kan yang jarang kita dapatkan. Makanya saya pernah memberikan satu statement kepada teman-teman lah, istilah di kelompok saya. Oh, di kelompok atau di lagi khutbah ini? Enggak, di kelompok saya kebetulan kami punya kelompok yang sesama pendakwah lah, begitu istilahnya. Nah, saya sampaikan ke mereka bahwa ketika kita ingin memiliki sebuah anak, itu penting di sini yang menurut saya kesuksesan seorang bapak. Karena kan yang kumpul itu bapak-bapak semua, nggak ada ibu-ibu kan, bapak-bapak semua.
Kalau berbicara seorang bapak disegani sama anaknya banyak. Ya, Banyak. betul. Kemudian ada lagi bapak yang dekat sama anaknya juga banyak. Ya. Tapi coba carikan saya seorang bapak yang disegani plus dia dekat sama bapaknya. Carikan saya. Kalau ada pun tidak banyak. Ya. Yang dekat banyak, yang disegani banyak. Ya. Tapi terpisah. Tapi carikan yang bersamaan. Plus dia dekat, plus juga dia disegani. Tidak banyak. Dan saya katakan secara logika sederhana, ini menurut saya sederhana. Inilah seorang bapak, awal kesuksesan seorang bapak mendidik seorang anak. Yang hubungannya tadi dengan parenting. Boleh. Plus dekat, plus juga segan dia. Nah, ini yang saya maksud. Kalau dengan istri kita atau ibunya lah, Iya. sebagai madrasah. Madrasatul Ula, Iya. madrasah paling pertama ya, pendidikan Iya. paling pertama, itu tidak usah kita ragukan, sudah pasti. Karena kenapa? Yang paling banyak waktunya di rumah, ya ibu. Ya Iya. istri kita, ibu dari anak-anak kita, sudah pasti. Saya kemarin itu nonton di YouTube ya, psikolog kalau nggak salah, Ustadz saya lupa lagi namanya, tapi dia semacam psikolog untuk hubungan suami istri sama anak juga sih sebenarnya. Iya, Dia betul. bahas itu. Tiba-tiba adalah pertanyaan dari seorang ibu, anaknya dia sudah tidak bisa jaga, kan? Begini terus. Terus solusinya yang ditanya itu, bilang kenapa anak saya bisa begini? Terus jawaban Ustadz itu atau psikolog kan, ini ada hubungannya suami istri. Iya. Iya, ini hubungan suami istri dulu, baru bisa dilihat anaknya. Kalau hubungan suami istri bagus, pasti bagus hubungan dengan anak. Kalau tidak, sudah, pasti begitu. Itu memang ada hubungan Ustadz. Suami istri harus rukun dulu atau bagus atau bagaimana, baru bisa hubungan dengan baik. Kalau menurut Ustadz bagaimana? Betul sekali. Menurut saya tepat sekali apa yang dikatakan. Sebenarnya Ya. waktu kita ini terlalu sempit untuk membahas pembahasan yang seluas ini. Tapi Ya, oke lah. Saya coba Iya, berikan iya. poin-poin pentingnya saja. Boleh dah, gini Iya. saja nih. Baik. Itu sama sekali saya sangat-sangat 1000% saya setuju. Iya, Terkait hubungan antara seorang suami dengan seorang istri, Iya. bagaimana kemudian seorang anak tersebut terbentuk secara psikologi dan karakter. iya betul. Sangat berpengaruh. Bahkan kan untuk bertengkar saja sebisa mungkin jangan sampai diperlihatkan atau si anak ini tahu kalau Iya. kedua orang tuanya, ayah dan ibunya itu bertengkar. Kalau bisa jangan. Tapi di zaman ini Iya, bahkan saya pernah menyaksikan secara langsung. Saya lagi nyetir bawa mobil waktu itu. Saya lihat langsung di pinggir jalan. Di depannya itu ada seorang anak yang menyaksikan kedua orang tuanya bukan bertengkar, berkelahi iya, di pinggir jalan. Naudzubillah, di situ saya lihat. Nah, ini diantara contoh keadaan masyarakat kita saat ini. Iya. Yang kita prihatin tentunya. Maka oleh sebab itu ilmu parenting ini saya katakan tadi sangat penting walaupun dalam waktu yang sangat singkat dan sedikit ini setidaknya adalah poin-poin yang kita bahas di sini. Nah, ilmu parenting tadi saya katakan di sini hubungan suami istri dan seorang suami dan istri itu memang sangat-sangat penting mempengaruhi bagaimana kemudian tumbuh kembangnya karakter dan akhlak seorang anak. Iya, Di sini. Nah, penting sekali. Tadi saya ulangi ya. Iya. Bagaimana supaya kalau ibu tidak usah kita bahas. Mereka Iya, madrasatul ula. Paling banyak waktunya sama anak-anak. Jadi wajar kalau mereka dekat sama ibunya. Tetapi yang sukses saya katakan di sini Ya. atau awal kesuksesan ketika seorang bapak bisa dekat sama anaknya plus anaknya juga segan sama dia. Nah, karena saya banyak temukan teman saya sendiri bahkan sahabat saya gitu. Ya. Dekat sama anaknya tapi anaknya tidak segan sama dia. Ada lagi satu anaknya segan sama dia tapi dia tidak dekat sama anaknya. Dia dekat cuma sama ibunya. Nah, itu Iya. satu pertama. Maka untuk salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut, bagaimana kita bisa dapatkan kedua-duanya, anak kita segan, anak kita juga dekat dengan kita, maka pertama kita harus perlakukan anak kita sebagaimana seorang sahabat. Jangan seakan-akan ketika ada masalah atau kesalahan daripada seorang anak ini, kita seakan-akan menginterogasi. Tidak seperti itu. iya, Tetapi bagaimana kita panggil, ya, kita rangkul anak kita, jangan langsung masuk kepada pembahasan permasalahan yang ia lakukan, jangan. iya. Sudah, seakan-akan kita lupakan dan kita maafkan dulu kesalahannya. Nanti setelah dia sudah sedikit rileks, santai, Iya, santai. seakan-akan dia tidak merasa lagi ketakutan dengan kesalahan yang dia perbuat, baru kemudian kita korek pelan-pelan.
Nah, pada saat kita korek pelan-pelan, kita tanya pelan-pelan kepada si anak ini, lalu kemudian disitulah kita berikan dia wejangan-wejangan, solusi-solusi, sehingga dia merasa tenang, dia tidak merasa diinterogasi, dan dia tidak merasa ketakutan ketika berbuat kesalahan. Ini penting. Karena kenapa? Kalau dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut di dalam rumahnya, dia akan cari di luar. Makanya jangan heran ada pergaulan bebas, ada anak-anak yang salah bergaul kemudian menjadikan dia berbuat brutal dan seterusnya. Itu karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini penting bagi kita. Sehingga kemarin kan mungkin untuk daerah Kota Kendari kita baru dengar sebuah kasus. Ada seorang anak mantu. Yang perempuan, anak mantu, bunuh mertuanya. Perempuan kemudian dia merencanakan sebuah pembunuhan kepada mertuanya sendiri. Apapun modusnya, apapun itu modusnya, tetap ini tidak bisa dibenarkan. Tetapi di sini bukan kita mau bagaimana kemudian menghukum pelaku ini, karena sekalipun dihukum bagaimanapun, yang sudah meninggal tidak akan bisa hidup kembali. Namun kita harus berikan catatan-catatan mengapa kasus semacam ini terjadi. Di sini yang penting untuk kemudian dijadikan ibroh, pelajaran bagi kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Bagaimana pemilihan sikapnya kira-kira itu? Nah, kalau saya melihat di sini tentu pertama di sini adalah pendidikan itu tersebut. Ya, pendidikan yang paling utama dulu itu yang terjadi, yang hubungannya tadi sama parenting. Bagaimana cara mengasuh anak. Iya, terlepas bagaimanapun kan saya sempat mendengar mengutip perkataan alasan daripada si pelaku ini atau otak daripada pelaku ini, si menantu tadi. Katanya dia tidak diakui. Tidak diakui jadi menantu atau apa? Memang dia sering disudutkan lah. Itu intinya. Tidak disudutkan. Sering disudutkan. Yang intinya kemudian menjadikan dia sakit hati. Sakit hati ada juga bilang karena apa? Finansial, uang. Allahu alam, saya tidak tahu persisnya. Yang jelasnya intinya menjadikan dia sakit hati sehingga membangun sebuah perencanaan untuk membunuh mertuanya sendiri dengan motif begal. Karena gitu. Padahal begal ini sudah direncanakan sama si pelaku ini, si otak pelaku. Dia sudah biayai ini bukan? Betul, sudah dibiayai. Bahkan saya dengar di beritanya, kalau saya sempat nonton di YouTube, dijanjikan itu 75 juta dengan DP 10 juta dan per bulannya selama 3 tahun 4 juta dibayarkan si pembunuh ini. Nah, pertanyaannya, kenapa ada yang mau seperti itu? Pertama, satu si pembunuh. Kenapa dia mau melakukan perintah si otak pelaku tadi? Lalu kemudian si otak pelaku kenapa tega mau melakukan itu? Disinilah fungsi daripada pendidikan terhadap anak, bagaimana kemudian pondasi yang ditanamkan oleh ayah, ibu atau kedua orang tuanya. Nah, seandainya benar pendidikan mereka, sesakit hati apapun tidak akan melakukan sekeji itu. Tidak akan pasti. Karena itu tadi, pondasi pendidikan yang kurang atau yang pondasi pendidikan yang masih rapuh. Masalah pendidikan juga ini. Pemilihan sekolah juga ini. Pemilihan sekolah dari kita orang tua yang memilihkan, apalagi sebentar kan ini rata-rata anak-anak ini sudah mau pindah seperti anak saya kan, dari SD mau ke SMP, yang ke SMP mau ke SMA kan. Memang harus pemilihan sekolah ini harus betul-betul tergantung dari orang tuanya mau kasih masuk ke sana. Apalagi saya bilang ilmu agama di sekolah negeri itu sedikit. Itu sih sebenarnya yang agak kurang sebenarnya. Tidak semua sekolah atau apa ilmu agama yang masuk di situ seperti pendidikan agama Islam cuma sekian berapa jam saja dalam 1 minggu. Pulang di rumah anak-anak nonton YouTube atau TV kan, sedikit, mana lagi orang tuanya sibuk. Itu sih bagaimana bagusnya walaupun anak yang sekolah di sekolah negeri yang pendidikan agamanya kurang kan, situ bukan seperti pesantren atau madrasah atau apa, bagaimana supaya anak-anak bisa kita ingatkan dia begitu kan, supaya ilmu agamanya masih masuk ke dia. Bagaimana solusinya itu Ustaz? Baik. Jadi ini pertama juga kita tentu sangat membutuhkan peran daripada pemerintah hadir dalam permasalahan ini. Pemerintah harusnya hadir di tengah-tengah dalam permasalahan terkait masalah bagaimana kekhawatiran masyarakat yang sebagai orang tua yang menitipkan anaknya pada sekolah-sekolah yang kemudian punya harapan mendapatkan pendidikan pelajaran agama itu sendiri yang lebih maksimal tentunya. Nah, pondok-pondok pesantren ini betul ada banyak berdiri di Indonesia, khususnya di Kota Kendari ini banyak.
Iya. Kemudian lembaga-lembaga yang berbasis juga agama juga memang banyak saya akui. Cuman kan dalam pandangan masyarakat kita, orang-orang tua kita, tentu akan merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang ketika anaknya itu bersekolah pada sekolah-sekolah negeri. Nah, sementara sekolah-sekolah negeri yang ada saat ini kita dalam program yang telah disusun dan dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan seterusnya, itu kan cenderung agak kurang atau minim pembelajaran agama di dalamnya. Nah, kalaupun ada orang tua yang ingin anaknya mendapatkan lebih banyak pembelajaran agama, tentu dia akan mencari sekolah-sekolah seperti pondok pesantren dan sejenisnya, kan begitu. Nah, makanya saya katakan tadi di sini pentingnya hadirnya pemerintah di dalam hal ini untuk kemudian bagaimana mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat. Nah, itu satu pertama. Kemudian yang kedua, kembali lagi bahwa pembelajaran dan pendidikan pondasi akhlak karakter seorang anak itu dimulai daripada pendidikan informalnya. Nah, kalau pendidikan sekolah dan seterusnya itu kan pendidikan formalnya. Nah, kemudian pendidikan informalnya kan keluarga, non formalnya lingkungan sekitar. Nah, yang paling utama informalnya dulu, pendidikan informal dulu itu. Tadi pendidikan di dalam keluarganya itu sendiri tadi. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana di antara trik-trik yang harus kita lakukan terhadap seorang anak. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, dengan poin yang sedikit ini juga bisa kita ambil manfaat untuk kemudian bagaimana kita terapkan kepada anak kita. Boleh, utamanya itu bapak ya, utamanya bapak. Karena kalau ibu tidak usah kita tanya, ibu yang paling sering. Ya, tidak usah kalau ini bapak ini. Kadang kita sebagai bapak ya, atau orang tua atau orang tua yang lain ya, bapak memang fokus untuk mencari uang. Itu yang saya kadang-kadang ingin protes sebenarnya. Itu kadang-kadang saya ingin protes. Seakan-akan bapak ini diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh ibunya, kemudian menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak. Seakan-akan dia takdirnya itu hanya sekedar untuk mencari nafkah. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini penting. Terutama saya ini yang berbicara tentunya. Saya juga ini bapak yang bicara. Jadi saya tujukan dulu perkataan saya ini untuk saya pribadi dulu, kemudian baru keluar. Nah, seperti itu. Betul boleh. Iya. Aduh, terima kasih banyak ini sebenarnya. Sedikit tapi punya daging semua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin malam ini kami tutup dulu. Sudah selesai juga ini pembicaraan kayaknya. Sudah oke juga. Terus Pak Milan juga lagi ada acara. Siap. Jadi bagaimana ini? Kita bagi ini saja segmen saja. Betul. Nanti insya Allah kami undang lagi lah. Insya Allah. Siap. Dengan durasi yang lebih panjang. Betul. Oke. Insya Allah. Malam ini kami tutup Sahabat Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.